Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Jayanti. Saya staf pengajar di program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang merencanakan kehamilan sehat. Nah, pertanyaannya kenapa sebenarnya kehamilan itu perlu untuk direncanakan? Kenapa kehamilan itu perlu untuk disiapkan terlebih dahulu? Yang pertama, tentu saja pada proses persiapan kehamilan ini dapat meningkatkan ataupun mengoptimalkan kondisi kesehatan ibu. Misalnya, pada kondisi di mana seorang calon ibu mengalami anemia defisiensi besi, maka ibu tersebut seharusnya tidak langsung hamil, tapi kita bisa persiapkan terlebih dahulu dengan memberikan treatment, ya, misalnya kita berikan tablet tambah darah, ya. Kita anjurkan juga calon ibu tersebut untuk bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang tinggi besi, sehingga harapannya nanti ketika ibu tersebut ini kondisinya sudah stabil, kondisi HB atau hemoglobinnya sudah normal, sudah aneminya teratasi, maka diperbolehkan ibu tersebut untuk hamil. Atau misalnya pada kasus di mana seorang calon ibu itu mengalami obesitas, ya, atau indeks massa tubuhnya itu lebih daripada normal. Nah, pada kondisi seperti itu juga sebaiknya seorang calon ibu itu bisa ditunda terlebih dahulu rencana kehamilannya. Jadi bisa dilakukan konsultasi, ya, dengan ahli gizi, bisa diberikan treatment untuk melakukan diet terlebih dahulu, sehingga nanti jika kondisi IMT atau indeks massa tubuhnya ini sudah dalam keadaan normal, maka ibu tersebut sudah diperbolehkan untuk hamil. Nah, kemudian selain untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan calon ibu, maka persiapan kehamilan ini juga sangat penting untuk menurunkan resiko terjadinya kelainan, ya, pada susunan saraf belakang, ya. Nah, kondisi ini bisa diperbaiki atau bisa dilakukan treatment dengan memberikan tablet asam folat sebelum ibu tersebut hamil. Nah, harapannya dengan pemberian tablet asam folat tersebut, maka nanti pada saat kehamilan ini bisa menurunkan resiko kejadian neural tube defect, ya, atau adanya cacat pada tulang belakang, gitu. Kemudian yang ketiga, selain untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan ibu, kemudian juga menurunkan resiko terjadinya cacat kongenital, ya, pada bayinya, juga persiapan kehamilan ini diperlukan juga untuk meningkatkan kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, dan juga kesehatan finansial bagi calon orang tua. Jadi nggak hanya pada ibunya saja, ya, tetapi juga pada sang ayahnya juga, gitu. Jadi pada persiapan kehamilan itu tentu saja nggak hanya persiapan fisik, tetapi dari sisi mental sekalipun juga harus dipersiapkan, sehingga harapannya nanti calon ibu dan calon ayah ini memang sudah betul-betul siap secara mental, secara psikis untuk menerima kehadiran anggota baru di keluarganya. Nah, ini juga akan terkait dengan kondisi finansial pastinya, karena dengan hadirnya anggota keluarga baru akan menambah juga pengeluaran daripada keluarga tersebut, sehingga secara finansial pun juga harus dipersiapkan, ya. Artinya ini persiapannya harus holistik, ya, harus persiapan fisik, persiapan mental, dan juga persiapan finansial. Oke, nah di sini kita bisa lihat, ya. Jadi kalau kita lihat di video ini adalah ibu hamil dengan kondisi yang sangat menikmati proses kehamilannya. Nah, kenapa? Karena memang kehamilan tersebut sudah betul-betul dipersiapkan, ya, sehingga ibunya itu sudah siap secara fisik, secara mentalnya juga sudah matang tentu saja, sehingga hari-harinya itu akan dipenuhi dengan hari yang menyenangkan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ibunya murung, gitu, ya, nangis, gitu. Kenapa? Karena memang persiapannya mungkin masih belum seoptimal itu untuk hamil, gitu, ya. Biasanya kondisi ini bisa terjadi karena yang pertama,
dia sebenarnya belum ingin hamil ya, tetapi di satu sisi juga tidak menggunakan kontrasepsi gitu, sehingga akhirnya terjadi kehamilan. Jadi artinya kehamilan ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan, nggak pengen hamil tapi nggak pakai kontrasepsi gitu ya. Nah itu artinya bisa juga terjadi kondisi seperti ini, memang belum siap secara fisik, belum siap secara mental, pun belum siap secara finansial. Atau pada kondisi yang kedua, bisa juga terjadi kehamilan karena sebenarnya pasangan ini sudah menggunakan kontrasepsi ya, tetapi ternyata terjadi kegagalan kontrasepsi gitu. Jadi akhirnya hamil juga ya, walaupun memang ya kontrasepsi itu dipasang untuk mencegah terjadinya kehamilan, tetapi tidak ada yang 100% pasti ya. Artinya sekalipun sudah menggunakan kontrasepsi pasti ada sepersekian persen ya, mungkin sangat kecil sekali, mungkin hanya 0,01% kemungkinan untuk hamil, kemungkinan untuk tetap terjadi kegagalan kontrasepsi. Kemungkinan yang ketiga juga bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan karena adanya praktek seksual tetapi di luar pernikahan gitu ya. Jadi seksual pranikah. Nah, itu juga bisa menyebabkan si ibu hamil tersebut menjadi stres ya, karena memang kehamilannya masih tidak direncanakan gitu. Makanya harus hati-hati. Dan kondisi kehamilan yang tidak diinginkan seperti ini dampaknya juga bisa sangat negatif sekali. Karena pada ibu seperti ini akan cenderung terjadi pengabaian kesehatan, nggak hanya pada kesehatan ibu, tapi juga pada kesehatan bayinya. Dan sangat potensi juga terjadi aborsi yang tidak aman atau pengguguran yang tidak aman. Dan kemungkinan lebih lanjutnya juga nanti ibu ini bisa jadi melahirkan bayi yang tidak sehat gitu. Dan pada saat sudah lahir pun bisa jadi ibu ini akan mengabaikan hak-hak daripada anak tersebut gitu ya, sehingga harapannya sih nggak akan ada terjadi kehamilan yang tidak diinginkan seperti ini, mengingat efek negatifnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kondisi layak hamil itu kondisi yang seperti apa sih gitu. Jadi seseorang dikatakan layak hamil itu bagaimana kondisinya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah dari segi umur. Jadi umur yang ideal untuk terjadi kehamilan itu adalah umur 20 sampai 35 tahun. Ya, jadi kalau misalnya seorang calon ibu dia dengan umur kurang dari 20 tahun, sebaiknya ini ya ditunda dulu kehamilannya gitu. Dan sebaliknya, kalau umurnya lebih dari 35 tahun, maka dianjurkan untuk tidak hamil lagi. Namun pada kondisi di mana usia ibu lebih dari 35 tahun dan dia belum memiliki anak, maka pada ibu tersebut boleh untuk hamil, tapi harus dengan pengawasan ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua terkait dengan jumlah anak. Idealnya kalau kita mengacu pada Kementerian Kesehatan, maka jumlah anak yang ideal adalah kurang dari 3. Jadi pada ibu yang sudah memiliki anak lebih dari atau sama dengan 3, dianjurkan untuk tidak hamil lagi. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan jarak kehamilan. Ya, idealnya jarak kehamilan itu adalah lebih dari 2 tahun. Jika seorang ibu hamil dengan jarak kurang dari 2 tahun, nah ini sebaiknya jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau bisa digunakan kontrasepsi terlebih dahulu, sehingga kita bisa memberikan jarak yang ideal, yaitu lebih dari 2 tahun antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang sekarang, seperti itu. Kemudian terkait dengan status gizi, tadi di awal sudah saya singgung terkait dengan status gizi. Jadi status gizi yang ideal itu adalah dengan IMT atau indeks massa tubuh 18,5 sampai dengan 24,9. IMT ini dihitung dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, sehingga kita akan dapatkan ya nanti hasilnya yang normal 18,5 sampai dengan 24,9. Maka jika dalam keadaan BB atau IMT yang ideal seperti ini ibu tersebut, maka ya boleh saja hamil gitu ya. Tapi kalau misalnya ya IMT-nya ternyata kurang dari 18,5 ya, atau kita kenal dengan istilah underweight
Jadi berat badannya sangat rendah gitu ya. Nah, atau dengan lila atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5. Ini dikenal dengan istilah KEK ya, atau kekurangan energi kronis. Nah, pada kasus seperti ini sebaiknya kehamilan itu ditunda dulu gitu ya, dan nanti bidan ataupun dokter itu bisa merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian diberikan treatment. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan nutrisionis atau ahli gizi gitu ya. Atau pada calon ibu dengan IMT lebih dari 25 ya, dan kurang dari 27, atau kita kenal dengan istilah kelebihan berat badan tapi masih tingkat ringan. Nah, atau ya misalnya seorang calon ibu dengan IMT lebih dari 27 ya, kita kenal dengan istilah obesitas atau kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, sebaiknya juga dilakukan penundaan kehamilan dan kita bisa lakukan rujukan terlebih dahulu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, sekali lagi, status gizi yang ideal untuk hamil adalah 18,5 sampai 24,9 IMT-nya dengan lingkar lengan atas lebih dari 23,5. Kemudian terkait dengan riwayat kehamilan ya, sebaiknya kondisi kehamilan yang baik ya atau kondisi yang layak hamil adalah kondisi di mana riwayat kehamilannya itu tidak ada penyulit, tidak ada komplikasi sebelumnya. Ya, sebaiknya seperti itu. Tapi sekalipun misalnya nih ada riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi, maka pasien ini atau calon ibu ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Supaya apa? Supaya nanti tata laksananya itu lebih komprehensif. Gitu ya. Kemudian kondisi yang keenam ya, terkait dengan kondisi kesehatan. Idealnya ya, seorang calon ibu ini tentu saja dalam keadaan kondisi yang sehat ya, tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Tapi jika misalnya kita jumpai seorang calon ibu ini memiliki masalah kesehatan, maka bisa ditunda terlebih dahulu kehamilannya dan dianjurkan untuk dilakukan tata laksana sampai nanti dipastikan bahwa kondisi kesehatannya itu sudah stabil, sudah sembuh, sudah terkontrol, dan tentu saja di bawah pengawasan gitu. Nah, kemudian kondisi kesehatan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum seorang ibu memutuskan untuk hamil ya? Yang pertama adalah terkait dengan kadar hemoglobin. Ya, jadi dipastikan ibu tersebut itu dalam keadaan HB yang normal ya, tidak mengalami anemia defisiensi besi. Kemudian yang kedua, dipastikan seorang ibu itu tidak mengalami atau tidak sedang menderita penyakit menular, misalnya seperti HIV, sifilis, hepatitis, ya, tuberkulosis, malaria, dan juga kecacingan. Gitu. Ini bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya terkait dengan HIV, sifilis gitu. Bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus pastikan ya bahwa ibu tersebut tidak sedang mengalami penyakit yang tidak menular seperti misalnya diabetes mellitus, hipertensi, jantung, autoimun, cancer, stroke, dan lain-lain. Kalaupun misalnya seorang ibu tersebut ternyata mengalami atau mengidap ada satu penyakit yang tidak menular, misalnya diabetes mellitus gitu ya, maka sebelum hamil harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya, sampai dengan kondisi yang stabil baru kemudian diperbolehkan untuk hamil. Nah, kemudian kondisi kesehatan selanjutnya adalah terkait dengan kesehatan jiwa ya. Jadi sebaiknya seorang calon ibu ya tentu saja dengan kondisi kesehatan jiwa yang sehat ya. Jadi ya nanti kalau pada saat hamil, pada saat melahirkan dan dia sudah memiliki anak, dia bisa mengasuh anaknya. Ya, kemudian terkait dengan penyakit genetik. Nah, ini bisa dicek terlebih dahulu apakah ada kondisi talasemia misalnya ya, seperti itu, atau hemofilia seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita udah bahas nih ya, jadi terkait dengan layak hamil itu kondisi yang seperti apa sih gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga asupan gizi dan juga berat badan
ya pada ibu, baik itu sebelum ataupun selama kehamilan. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan tidak boleh tarak atau pantang makan. Jadi harus mengkonsumsi makanan yang variatif ya, yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung vitamin dan mineral. Nah, seperti itu. Nah, jadi sayur-sayuran ya seperti ini ya. Kemudian kacang-kacangan ya. Kemudian nah, ini adalah isi piringku ya. Ini saya adopsi dari Kemenkes ya. Jadi kalau kita lihat ya pada bagan ini, maka kondisi ataupun isi piring yang ideal itu 2/3 daripada isi piring itu terdiri dari makanan pokok dan juga sayuran. Sementara 1/3-nya itu terdiri dari lauk pauk dan juga buah-buahan. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral ya, air minum itu minimal 8 gelas sehari ya. Kemudian harus membatasi juga garam, gula dan juga lemak ya. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Gula itu maksimal sehari itu adalah 4 sendok makan ya. Sementara garam itu 1 sendok teh ya. Kemudian untuk minyak atau lemak itu maksimal adalah 4 sendok makan dalam sehari. Nah, ini ya, jadi makan buah-buahan segar yang seperti ini ya. Ini sangat dianjurkan sekali ya. Ini buah-buahan itu banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang tentu saja penting untuk tubuh. Karena ada beberapa ya yang nggak suka gitu ya makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran. Sebaiknya sudah mulai untuk dibiasakan ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas exercise ya. Misalnya dengan melakukan jogging ya atau lari pagi. Diupayakan sehari itu bisa 30 menit. Gitu ya. Misalnya mau outdoor seperti ini ya, seperti yang tampak pada video ya, melakukan aktivitas di luar ruangan ya, supaya kita juga bisa refreshing gitu ya, melihat kondisi sekitar. Atau misalnya ya, mungkin ada seseorang tertentu ya yang suka nge-gym gitu, sehingga mungkin nggak terpapar polusi ya, dan lebih enak gitu karena di dalam ruangan gym yang dingin. Nah, kita bisa kondisikan seperti ini. Yang penting rutin dan konsisten. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, selain aktivitas mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangan lupa juga untuk selalu melakukan observasi terhadap berat badan ya. Jadi, timbang berat badan secara teratur dan pastikan dalam keadaan berat badan yang ideal. Ya, ingat tadi IMT-nya harus dalam keadaan IMT yang ideal. 24,9 sampai dengan 18,5. Ya. Nah, ini penting juga. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, jadi kita nggak boleh lupa untuk sering cuci tangan ya, apalagi kalau kita dari luar ruangan ya, mau makan, setelah makan ya, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Nah, ini adalah daftar pustaka yang mungkin nanti kalau misalkan bisa dicari di Google ya, ini Kemenkes RI tahun 2021 tentang merencanakan kehamilan sehat. Jadi sekian untuk tatap muka yang pertama ini, nanti kita akan ketemu lagi di tatap muka berikutnya. Assalamualaikum.